Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu dan Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, di sini kan saya sudah 3 kali pertemuan ya. Masih ingat dengan saya? Masih? Oke. Pertemuan pertama kita membahas mengenai tahap perkembangan Ibu, yaitu tahap perkembangan remaja dengan anak usia 13 sampai 20 tahun. Kebetulan Mbaknya usia 18 tahun ya? Iya. Iya, baik. Yang kedua, pertemuan kedua yaitu kita membahas mengenai diagnosa apa yang muncul pada keluarga. Nah, berdasarkan kemarin yang sudah didiskusikan bersama, itu mengambilnya manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, di mana mbaknya ini seringkali merasa nyeri saat haid. Nah, itu belum bisa melakukan cara penanganan yang tepat. Jadi keluarga juga belum tahu bagaimana cara mengatasi nyerinya. Nah, di sini pertemuan ketiga yaitu saya akan menyampaikan edukasi mengenai nyeri menstruasi pada remaja. Apakah berkenan? Berkenan ya. Untuk waktunya nanti sekitar 15-20 menit. Untuk tempatnya di sini saja. Sebelum saya mulai, ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak. Tidak ada. Oke, saya mulai ya Bu ya. Nah, sebelumnya apa pengertian menstruasi ya? Di sini pengertian menstruasi adalah proses keluarnya darah dan jaringan dari dinding rahim sebagai bagian dari siklus reproduksi normal pada perempuan setiap bulan. Selanjutnya ada nyeri menstruasi atau biasa disebut dengan dismenor ya. Kalau di keperawatan itu disebutnya dismenor, adalah rasa nyeri atau kram pada bagian perut bawah yang muncul saat haid dan dapat mengganggu aktivitas. Gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis dismenor ya. Jenis-jenisnya itu ada 2, yaitu dismenor primer dan dismenor sekunder. Dismenor primer adalah nyeri haid yang terjadi tanpa adanya penyakit atau gangguan pada organ reproduksi. Dismenor primer biasanya dialami remaja 1-3 tahun setelah pertama kali haid. Kondisi ini terjadi karena saat menstruasi, rahim kontraksi lebih kuat untuk mengeluarkan darah. Lalu ada dismenor sekunder, yaitu nyeri haid yang muncul karena masalah atau penyakit pada organ reproduksi atau seperti penyakit endometriosis atau kista. Nyerinya biasanya lebih berat, langsung lebih lama, dan bisa muncul sebelum menstruasi. Selanjutnya ada faktor resiko dismenor ya. Faktor resikonya itu ada 9. Yang pertama, usia remaja seperti mbaknya ini kan kurang dari 20 tahun ya. Biasanya itu sering mengalami nyeri haid karena hormonnya itu belum stabil. Lalu belum pernah melahirkan. Nah, wanita yang pernah hamil atau melahirkan itu cenderung mengalami nyeri haid yang kuat. Lalu menstruasi tidak teratur. Siklus haid yang berantakan membuat nyeri lebih mudah muncul. Stres atau kurang tidur, jarang berolahraga, kurang aktivitas fisik membuat otot kaku, sakit saat haid. Lalu terpapar asap rokok atau nikotin. Kalau bapaknya atau ada di sekitar yang merokok, itu bisa mengakibatkan nyeri haid karena pembuluh darahnya itu terhambat gitu. Lalu perdarahan menstruasinya banyak sekali. Lalu terlalu kurus atau obesitas juga berpengaruh. Nutrisi, terus riwayat keluarga. Kalau misal riwayat keluarganya ada yang mengalami nyeri saat haid, itu bisa keturunan gitu. Jadi dari keluarga juga bisa. Lalu ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya itu ada nyeri atau kram di perut bagian bawah, biasanya muncul sebelum atau sesudah haid. Lalu nyeri menjalar terasa ke punggung paha atau bagian bawah perut. Terus perut terasa kencang atau tegang, mual muntah, pusing, lemas, cepat lelah, gangguan mood seperti mudah marah, cemas atau sedih. Gangguan aktivitas sehari-hari seperti sulit konsentrasi belajar, olahraga, atau melakukan pekerjaan ringan. Selanjutnya ada penata laksanaan atau terapi dismenor. Di sini ada penata laksanaannya, ada non farmakologis atau tidak menggunakan obat. Yang pertama itu kompres hangat. Kompres hangat itu tujuannya melemaskan otot perut dan mengurangi nyeri. Lalu olahraga ringan seperti jalan kaki atau stretching, peregangan ringan di rumah. Istirahat cukup,
minum air hangat mengurangi kram perut, lalu makan makanan bergizi seimbang dan kurangi kafein seperti kopi, minuman bersoda yang dapat memperparah rasa nyeri. Lalu dengan menggunakan obat ini juga bisa seperti ibuprofen mengurangi rasa nyeri, tapi ingat harus dalam resep dokter dan tidak dikonsumsi bebas. Selanjutnya ada terapi kompres hangat ya yang sudah tadi dijelaskan. Nah, ini tujuannya supaya mengurangi nyeri dan kram saat haid dengan cara melemaskan otot perut. Jadi manfaatnya itu meredakan kram perut bawah, membuat tubuh lebih rileks, membantu aliran darah atau biar lebih lancar. Nah, cara melakukannya itu gampang, bisa dilakukan di rumah juga. Nanti saya praktekkan. Yang pertama itu gunakan botol atau handuk hangat, suhunya itu sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius, tempel pada perut bawah atau punggung bawah. Lalu gunakan kain sebagai alas agar kulit tidak terbakar. Bisa dilakukan sambil berbaring atau duduk nyaman, durasinya 10 sampai 15 menit. Bisa diulang 2 sampai 3 kali dalam sehari. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengompres hangat untuk meredakan nyeri haid. Yang pertama kita bisa gunakan botol. Ini tujuannya supaya kan botol di rumah itu banyak, jadi kita memanfaatkan yang ada di rumah seperti botol atau handuk tadi juga sudah disebutkan. Ini nanti suhunya sekitar 40 sampai 45 derajat. Lalu ditempelkan di perut bagian bawah atau di punggung bagian bawah. Sebelum ditempelkan itu menggunakan alas seperti kain agar tidak lecet atau tidak kemerahan ya kulitnya. Lalu ditempelkan sekitar 10 sampai 15 menit. Itu bisa duduk atau juga berbaring sesuai kebutuhan. Lalu peran keluarga juga sangat penting ya di sini ya untuk meredakan atau menghindari adanya sikap-sikap yang kurang mendukung seperti memberi dukungan, terus memberikan lingkungan yang nyaman, mengingatkan cara terapi, lalu mencegah stigma menunjukkan bahwa nyeri haid itu normal dan bukan manja atau berlebihan. Lalu kapan sih kita harus ke tenaga kesehatan? Kapan sih kita harus periksa? Nah, nyeri yang sangat hebat itu sampai tidak bisa beraktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, nyeri tidak membaik meski sudah pakai kompres hangat atau obat. Yang ketiga, perdarahan sangat banyak atau lebih lama dari biasanya. Lalu yang keempat, siklus haid tidak teratur atau terus menerus. Gitu. Sudah selesai untuk materinya, edukasinya sudah. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, tadi kan saya sudah jelaskan ya mengenai bagaimana cara mengatasi atau mengurangi nyeri haid. Yang salah satunya menggunakan apa tadi Mbak? Saya Menggunakan kompres hangat. Oh iya betul. Boleh dipraktekkan dulu caranya bagaimana? Gunakan handuk untuk alas. Ya. Lalu botolnya